Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Komisi, selaku Kepala Sekolah SPT dalam tahun 2024, serta yang saya hormati Ibu Guru dan tenaga pendidikan SPT dalam tahun 2. Pertama mohon mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 untuk aksi nyata saya CGP angkatan 8 kreasi tahun 2 tentang modul 1.4 budaya bersih. Bendera berkibar sudah terpasang memakai hood. Presentasi dibuka dengan selamat siang, semoga pendengar merasa senang. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya melaksanakan aksi nyata CGP angkatan 8 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, saya kutip dari Ki Hajar Dewantara, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi tujuan aksi nyata kali ini pastinya bermanfaat untuk saya sendiri, kemudian saya harapannya bermanfaat bagi teman-teman yang ada di SPT dalam tahun 2. Kemudian pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan ada 7 konsep budaya positif. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal atau perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, yang pertama yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Terutama pada kurikulum merdeka itu nilainya pada berpusat pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini memang merujuk pada kurikulum merdeka yang diterapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang kedua itu adalah internasional Belarus Organisasi atau IBO Primarius Program. Sikap murid, nilai-nilainya sikap muridnya bagaimana? Yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang ketiga itu 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri yang sebagai petunjuk hidup, peduli, penawaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha berorganisasi, usaha kesabaran, keteguhan hati, berinisiatif, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan kesehatan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kelima itu ada the 7 essential virtues, building moral intelligence.
yaitu anak-anak atau kita sendiri itu harus punya rasa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai kebajikan yang keenam, ini karena nilai-nilai kebajikan ada enam. Yang terakhir itu David support atau proyek nilai-nilai kebajikan, mengarahnya pada peduli, rajin, integritas sampai dengan pengertian. Ini semuanya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri seseorang. Kita orang dewasa ataupun anak kecil, ya, semuanya memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ini perubahan paradigma belajar. Ya, pembelajaran yang dengan paradigma baru itu pembelajaran yang bagaimana? Yang memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru ini memberikan ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini paradigma baru, terutama kita peralihan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka ini kita mengerucutnya ke profil pelajar Pancasila. Ya, paradigma baru ini mengerucutnya profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Karena di kurikulum Merdeka ini kita secara longgar waktunya untuk memberikan asesmen ke anak atau kita merencanakan agar sesuai dengan keinginan kita, namun disesuaikan dengan karakteristik murid dan kebutuhan peserta didik, ya. Makanya berpusat kepada peserta didik. Pada dulu mungkin berpusat pada guru, kalau sekarang berpusat pada murid. Kemudian ini materi yang kedua, disiplin positif. Itu pengertiannya suatu cara penerapan disiplin lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang negatif antara guru dan peserta didik. Ini disiplin positif, ya. Artinya seperti itu. Kemudian tujuan disiplin positif itu dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ingin sombongan maupun bukan. Ya, di PNM semester dulu itu ada, kita cuma belajar diri, ya. Dulu ada penerapan disiplin positif yang alhamdulillah ini saya sudah dapat sertifikasinya juga. Kemudian disiplin positif itu cara penerapannya bagaimana? Ya, yang pertama, kenalkan disiplin sejak dini. Nah, pada tingkatan SD kita berarti terapkan pada sejak dini itu sejak kelas 1. Ya. Kemudian diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Berikan konsekuensi yang logis. Bersikap tegas, bukan marah. Ya, ini dimulai dari kelas 1. Dikenalkan disiplin positif itu apa, kemudian dari disiplin positif ini kita itu membuat kesepakatan bersama yang akan diterapkan mungkin 1 tahun di kelas itu, kemudian nanti bisa berkesinambungan antara kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Jadi diharapkan memang setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas yaitu yang mengerucutkan disiplin positif. Kemudian, ada yang ketiga, kebutuhan dasar manusia apa saja. Nah, kebutuhan kita sebagai pendidik orang dewasa, kebutuhan anak juga sama. Kebutuhan fisiologis, kita butuh. Kebutuhan kasih sayang pasti, ya. Kemudian ada penguasaan itu kita butuh penguasa dalam hal apa? Mungkin anak begini, aku menguasai dalam bidang bahasa Indonesia. Nah, itu dia merasa penguasaan, itu kebutuhan. Kemudian kebebasan, anak-anak pengen yang bebas, tapi kita pengennya yang terarah, itu kebutuhan. Kita juga ingin kebebasan, tapi kebebasan yang secara aturan. Yang kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Pasti kita ingin setiap hari, setiap saat, setiap waktu merasa senang. Apalagi ya kalau misalnya ada sedih, pastinya itu takdir Tuhannya yang
tidak kita harapkan, namun ya itu semua adalah cobaan kita sebagai manusia. Kemudian yang keempat, ini motivasi perilaku manusia, hubungan dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia itu dapat dipahami sebagai dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan. Ini dikutip dari Menlo tahun 2006. Tujuan motivasi itu guna menggerakkan ataupun menggugah individu secara supaya muncul kemauannya serta keinginannya guna melaksanakan suatu hal sampai bisa mendapatkan hasil ataupun mewujudkan suatu tujuan. Nah, biasanya ini motivasi pada perilaku murid ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau berkenan. Kemudian, saya di sini mengajak ibu-ibu semua, kita tanya pada diri kita, bagaimana kita berperilaku. Ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah karena uang, atau kepengen dipuji, atau kepengen yang lainnya, atau kita merasa takut karena takut dimarahin atau teguran. Nah, itu kita melakukan kita mengajar takut karena kita akan menjawabnya terhadap gaji atau bagaimana. Atau mungkin kita bisa dari hati moral kita ingin mencerdaskan anak bangsa seberapa pun gajinya, ya alhamdulillah. Ya. Kemudian, menurut Bapak Ibu, pernahkah melakukan sesuatu hal untuk mendapat dari kesenangan dari orang lain? Atau ini biasanya murid ya, ingin tidak dimarahi oleh guru, pasti ingin berarti rajin, nilainya bagus. Ketika anak tidak mengerjakan, pasti dia akan merasa takut terlebih dahulu. Nah, itu artinya motivasinya pasti dari eksternal, bukan dari internal. Apa kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Yang ada motivasinya. Misalnya, peserta didik ya sudah mengerjakan tugas, karena motivasinya agar dipuji gurunya. Nah, ini masih motivasi dari luar. Yang kita harapkan di sini nanti ada motivasi yang dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik. Menurut Dian Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya, di sini contohnya ya anak berangkat ke sekolah, kenapa? Atau mungkin berangkat sekolah hanya ingin mendapatkan uang saku ya. Selama ini kita belum tanya pada anak-anak kita, kamu sekolah untuk apa sih? Ya biasanya lah daripada di rumah nggak ada kerjaan sekolah. Atau biasanya anak-anak gampang kepengen mendapatkan uang saku. Atau anak-anak mungkin ada yang sudah sadar, saya ingin mendapatkan ilmu untuk mengejar cita-cita. Itu motivasi anak-anak. Atau mungkin bisa jadi anak tepat waktu dia menghindari hukuman, takut dia tidak dimarahi ibu guru, datang tepat waktu. Kemudian motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya kan? Anak datang itu anak-anaknya kepengen diberi hadiah atau ucapan yang membuat dia bahagia terhadap dirinya. Wah, kamu rajin sekali ya. Nah, itu kepengen saya kepengen mendapatkan pujian seperti itu dari gurunya. Nah, itu bisa dikatakan motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga bersifat eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah sifatnya internal yang kita harapkan selama ini anak-anak. Yang bukan dari yang diharapkan itu motivasinya dari diri anak, ya dari internal, bukan eksternal. Nah, selama ini kita belum
eh, ke anaknya bagaimana, ya bahkan anak itu datang itu kamu takut dihukum. Nah itu merasakan tidak nyaman. Padahal di kurikulum kita ini kita mencoba menumbuhkan motivasi yang ada pada diri anak, kesadaran memang sulit. Apalagi kelas 1 ya berasa ya. Bisa bangun mulai sejak saat ini itu adalah menumbuhkan motivasi yang lahir dari diri anak. Nah, kemudian ini ada penghukuman dan penghargaan. Hukuman pasti menyakitkan, banyak. Rasa tidak nyaman pasti dia membuat rasa takut, memaksa, menimbulkan perasaan yang tadinya ingin mengeluarkan pendapat karena itu dia tidak berani mengeluarkan perasaannya. Kemudian penghargaan kurang efektif ternyata. Ya, ternyata penghargaan itu yang kita berikan selama ini itu kurang efektif bagi anak. Kemudian penghargaan ini merusak hubungan atau simpati. Nah, selama ini kan kita kasih hadiah, tapi kita tidak berpikir bahwa penghargaan ini ternyata merusak hubungan. Nah, karena apa? Karena ketika kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Ya. Kenapa mematikan kreativitas? Biasanya suatu saya sebagai guru di kelas memberikan nilai yang bagus. Ada jadi anak ini pemikiran kemarin dari nilai bagus, sekali ya sudah seperti itu kan nilai yang bagus. Nah itu akhirnya anak tidak mempunyai kreativitas yang lebih dan lebih lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya, karena menghukum dengan sistem ranking ini itu kurang efektif. Kemudian merebut hak untuk menghargai dirinya. Nah, artinya ini penghargaan suatu dikasih penghargaan. Nah, nantinya dia akan merasa tidak sesuai dengan haknya. Secara nalurinya dia akan merasa pengennya dihargai, pengennya dikasih hadiah. Melakukan sesuatu dikasih hadiah, atau disuruh bapak ibu guru dikasih atau dikasih upah, ya itu tidak mengerti. Nah, kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tadi disiplin positif itu adalah konsep disiplinnya. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi diri untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, artinya restitusi itu bisa dikatakan sebuah pendekatan cara penyelesaian masalah untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ciri-ciri restitusi apa? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi itu untuk bagi lingkungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Nanti slide berikutnya saya berikan contoh restitusi, penerapan restitusi disiplin positif. Kemudian, tadi penghargaan dan hukuman itu ternyata memberikan atau konsep identitas pada diri siswa itu gagal. Karena dari penghargaan dan hukuman ini itu membuat konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan dirinya sendiri, karena bukan dari dirinya sendiri, tapi dari bawaan eksternal, dari orang sekitar, dari temannya, bukan dari peserta didik itu sendiri. Makanya hukuman dan penghargaan ini ternyata memberikan konsep disiplin yang gagal pada siswa. Bagaimana yang sukses? Nah, yang sukses itu dengan konsekuensi dan restitusi. Nantinya menciptakan identitas anak yang sukses. Nah, ini yang perlu monitoring berkelanjutannya. Ini tugasnya kita sebagai bapak ibu guru yang ada di kelas. Ya. Setelah fokus monitor itu fokus pada pemecahan masalah yang akan dilaksanakan berkesinambungan di
stimulus dan respon. Nah, contohnya ini lebih menghormati dirinya dan orang lain. Ya, nanti setelah ini ada cuplikan disiplin positif terhadap prestasi. Lebih menghargai peraturannya, dapat mengendalikan kontrol dirinya. Ini hubungan antara konsekuensi dan restitusi. Ketika konsekuensi dijalankan berkesinambungan, ternyata memberikan restitusi dan membuat identitas yang sukses pada peserta. Bukan hukuman dan bukan penghargaan. Dan selama ini kita minimnya penghargaan, memberikan penghargaan itu lebih baik ya, lebih bagus untuk memotivasi anak yang berbuat atau mempertahankan prestasinya. Malah itu justru membuat identitas gagal pada diri anak. Nah, contoh kasusnya, siswa tidak melaksanakan tugas hukuman guru menghukum murid berdiri selama 15 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi berbuat. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi, yaitu murid diminta melaksanakan tugas sebanyak 3 kali lipat dengan tegas ya, murid menghargai peraturan. Kemudian restitusinya bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas. Atau dirinya yang membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka. Dan guru menghargai dirinya serta ini restitusi yang menggunakan. Baik, Bapak Ibu, saya cuplikan dari LMS ya. Ini contoh restitusi atau posisi 5 posisi kontrol kita sebagai gurunya. Ini ada 12 menit. Kita simak bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30
pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa sekarang saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu ungkapkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Setelah membuat kesepakatan, nah ini udah disimpulkan, saya simpulkan. Kemudian dirubah menjadi kalimat yang positif, ini yang sebelah sini. Dari penemuan anak dirubah menjadi kalimat positif dan disimpulkan ini menjadi seperti ini. Ya, ini keyakinan kelas saya. Suatu keyakinan kelas 4B tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, saling berbagi. Kenapa ini tadi ada anak yang Bu Guru tidak boleh pelit. Nah, saya garis bawahi berarti bagaimana dirubah dalam kalimat positifnya? Saling berbagi. Kemudian Bu Guru tidak boleh terlambat, berarti disiplin waktu. Yang keempat, ya, pasti sudah minta maaf sama guru, minta maaf dan juga bagus ya. Sekarang kita cari solusinya bersama. Nah, kalau sering tidak melaksanakan tugas, itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak ya? Nah, menurut Tasdi, keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Disiplin, Bu. Dan menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena disiplin memang sangat disiplin yang harus saya kerjakan sebagai murid juga tugas merupakan kewajiban saya, Bu. Ya, tugas adalah itu pasti sudah mencari solusinya ya. Nanti guru akan bersama dengan para pasti agar pasti itu rajin dalam melaksanakan ya, itu ya. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang pasti boleh kembali ke kelas lagi. Tanggapan dari Kasbi yang sudah dipanggil di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasbi, kelas 4. Siswa. Untuk itu khusus kepada Bu Tri sebagai guru penggerak dan kepada guru-guru lain secara umum bahwa untuk bisa berkolaborasi dengan teman, saling bekerja sama, saling share ya, saling berbagi, dan intinya itu tadi saling berkolaborasi. Kiranya demikian tanggapan yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kemudian perwakilan dari teman-teman guru kelas ataupun guru mapel atau pengguru, monggo Pak Maksud. Assalamualaikum warahmatullahi
dari saya pribadi ini keterbatasan kemampuan saya dan tahap saya untuk perkembangan kemajuan dalam kurikulum modern ini memang hanya saya tuntutan yang bisa kita laksanakan agar benar ini dalam KPM ini dapat berhasil dengan baik. Namun di sana sini ini masih teori dan perlu adanya pemantapan organisasi kita agar ini dapat melaksanakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya pribadi ini seringnya dengan yang masalah yang saya hadapi itu ketika anak dihadapkan dengan permasalahan yang salah, yang secara umum itu salah, tapi anak itu juga sudah menyadari sebenarnya bahwa hal itu memang salah, tetapi kenyataan itu terus diulang-ulang dan mungkin sudah menjadi karakter anak itu loh. Ini keinginan saya, ini anak memang dapat merubah sikap atau karakter, tetapi yang tidak dipaksakan ataupun dengan sendirinya. Saya contohnya Helmi ya, Helmi dikasih mungkin seperti itu, dan ternyata tidak jauh dari seperti itu. Berkali-kali nakali teman ya misalkan ya, kita saya panggil Helmi, ini kalau nakali teman itu benar salah Pak, kenapa kamu sudah berkali-kali kamu jangan mulai lagi ya, besok sudah lagi. Nah itu saya kepenginnya anak itu ketika kita sudah mencoba dengan tadi itu yang cepat ada perubahan karakter para anak, biar nanti kita dalam melaksanakan berikut ini ada motivasi yang benar sudah mencoba dan berhasil dengan baik. Nah ini memang kayak kita taruh dari Putri, kalau kami membutuhkan bantuan nanti saya membantu. Siap, insya Allah. Ya, terima kasih. Ini memang sekali lagi perlu adanya kolaborasi teman-teman terutama Bu Kreasi yang sedang digodok ini dalam rangka pematangan CGP ya. Semoga nanti berhasil dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bu Tiasi sudah menyampaikan hal-hal yang sangat-sangat positif ya. Alhamdulillah juga saya sudah sedikit menerapkan, tapi saya itu mau menanyakan aja gitu, share aja. Saya itu udah bikin namanya kesepakatan kelas gitu ya, tapi ternyata di atas kesepakatan kelas itu ada keyakinan kelas ya. Nah di situ juga ternyata saya itu masih ada kayaknya satu kesepakatan kelas yang menggunakan kata tidak gitu ya. Kesepakatan kelas yang terakhir saya ingat tidak mengeluh sebelum mencoba gitu. Terus kalau misalnya siswa ada yang mengeluh, terus nanti saya bilang coba ingat kesepakatan kelas yang terakhir tidak mengeluh sebelum mencoba. Tapi ternyata itu di atas kesepakatan kelas ternyata ada keyakinan kelas gitu ya. Ternyata yang yang diterapkan itu lebih ke keyakinan kelas, atau misalnya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu apakah sama atau bagaimana, memang tingkatannya yang lebih tinggi itu keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih, ini terdapat sekaligus pertanyaan yang bagus ya terkait Pak Kasur, kelakuannya Helmi ya. Helmi itu memang kelas 4. Kita sudah tahu karakter anak ini dari orang tua memang berbeda-beda. Ada yang mamut, memang dari keturunan yang baik ke sana. Itu sudah terbawa dari orang tua. Namun di dalam kurikulum MPK ini kita tidak boleh menyalahkan seperti itu. Ya, secara umum kita tidak boleh. Karena di dalam Ki Hajar Dewantara ini sekarang itu zamannya bukan lagi anak dalam kondisi kertas kosong, ya, pernah saya terapkan. Tapi sekarang konsepnya anak dari rumah itu sudah di dalam rumah itu sudah ada coretan tipis-tipis. Kita sebagai guru, ya, sebagai pendidik, pembimbing dan sebagainya di dalam kelas ini kita mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anaknya itu sudah dibawa dari rumah.
terkait perilaku peserta didik kita memang ada yang kaget sekali. Yang pertama saya jawab nih Bapak Kansul, kita jangan bosan-bosan panggil anak itu. Nanti anak itu yang merasa bosan sendiri. Ya, kita terapkan keyakinan kelas dulu. Nah, ketika menerapkan keyakinan kelas sampai dihafal anak itu, terapkan segitiga eksekusinya. Nah, jadi itu bisa distabilkan, tidak melukai hati anak, dan kita bisa menanyakan apa kesalahannya untuk menyadarkan anak. Kemudian kita bisa mendapatkan solusi dari anak. Misalnya ya, Henry, kenapa sih kamu ini ya berburu tahu, kamu Henry itu tidak ini nggak apa-apa. Semua anak pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan bosan-bosan. Dia Pak Kansul, insya Allah nanti selama Pak Kansul membutuhkan saya siap membantu dalam segi yang semampunya saya. Begitu juga berarti selaku rekan partner kerja saya selama 1 tahun ini, insya Allah juga berarti membutuhkan saya, ya saya bantu semampu saya. Kemudian untuk Bu Ayu, apa bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Ini sebenarnya dilihat dari sebelumnya itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan. Ini nilai-nilai kebajikannya. Kalau ada kalimat tidak boleh, nah itu kan bukan nilai kebajikan. Nah, kita mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Tadi ada nilai-nilai kebajikan yang memang kita sudah ada. Ya memang seharusnya kesepakatan itu diambil dari peraturan kelas. Ya, peraturan kelas itu disepakati. Dari disepakati itu membuat keyakinan pada diri anak bahwa saya melakukan hal yang salah, ini saya melanggar keyakinan kelas yang mana. Nah, jadi sebelum keyakinan itu ada kesepakatan. Sebelum kesepakatan ada peraturan. Nah, peraturan ini itu namanya keyakinan kelas. Begitu bukan itu kata, tapi suatu keyakinan kelas, kesepakatan pasti ada keyakinan. Saya meyakini. Nah, yang meyakini ini yang kita harapkan itu motivasi dari dalam diri anak, bukan dari eksternal lagi. Kalau peraturan ini bunyinya dari eksternal, dari motivasi dari luar, kamu jangan ini nanti dia akan dimarahin sama bu guru. Nah, itu masih eksternal. Nah, ini yang diharapkan keyakinan anak meyakini, oh ya, menerapkan di dalam dirinya, di hatinya, kemudian bisa dibentuk di perilaku yang baik. Nah, ini makanya kenapa keyakinan kelas itu harus berbentuk dengan kalimat yang positif, karena mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang tadi. Begitu Bu. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Ada? Boleh. Itu Bu Ayu bisa membuat gambaran? Berarti yang dibuat itu sebenarnya sekolah kelas Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini the last question ya. Pertanyaan terakhir, menyambung dari tadi antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, begitu. Kalau menurut pengalaman saya dalam merancang keyakinan kelas berawal dari kesepakatan kelas, begitu ya. Sekali, keyakinan kelas disiplin positif memerlukan kesepakatan antara guru dengan muridnya. Seperti yang Bu Tri tadi sudah sampaikan di awal tadi itu untuk presentasi, anak membuat banyaknya kayak jangan ini, jangan itu peraturan-peraturannya. Nah, itu sebuah kesepakatan. Ayo kita cari kesepakatan, kita cari mana saja yang akan kita sepakati. Nah, setelah disepakati, barulah kita akan meyakini kesepakatan itu untuk diyakini dan diberlakukan kepada murid seperti murid ya. Nah, menurut pengalaman saya yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, saya pernah membuat kesepakatan kelas dan langsung membuat keyakinan kelas langsung dalam 1 hari itu. Tetapi lumayan sulit Putri, lumayan sulit untuk di fase ini. Makanya kenapa keyakinan kelas itu harus berbentuk dengan kalimat yang positif, karena mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang tadi. Begitu Bu.
Ada? Boleh. Itu Bu Ayu bisa membuat gambaran? Berarti yang dibuat itu sebenarnya sekolah kelas kayak gitu. Ya kita nanti tinggal kita tanya, yakin udah mau ini menerapkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini the last question ya. Pertanyaan terakhir, menyambung dari tadi antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, begitu. Kalau menurut pengalaman saya dalam merancang keyakinan kelas berawal dari kesepakatan kelas, begitu ya. Betul sekali. Keyakinan kelas disiplin positif memerlukan kesepakatan antara guru dengan muridnya. Seperti yang Bu Tri tadi sudah sampaikan di awal tadi itu untuk presentasi, anak membuat banyaknya kayak jangan ini, jangan itu peraturan-peraturannya. Nah itu sebuah kesepakatan. Ayo kita cari kesepakatan, kita cari mana saja yang akan kita sepakati. Nah setelah disepakati, barulah kita akan meyakini kesepakatan itu untuk diyakini dan diberlakukan kepada murid seperti murid ya. Nah menurut pengalaman saya yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, saya pernah membuat kesepakatan kelas dan langsung membuat keyakinan kelas langsung dalam 1 hari itu. Tetapi lumayan sulit Putri, lumayan sulit untuk di fase A terutama. Ya, saya mengalami kesulitan di fase A ini untuk mengambil kesepakatan kelas di anak-anak tersebut di fase A di kelas 1. Karena memang di awal sekali mereka transisi dari PAUD ke SD. Sulit sekali memang saya menstimulus anak untuk mencari mana sini kesepakatannya mana apa saja yang tidak boleh kita lakukan, apa saja yang boleh kita lakukan begitu. Itu sulit sekali. Nah itu yang saya tanyakan kepada Bu, adakah strategi atau model yang bisa membuat saya lebih ringan atau bisa membantu saya memberikan stimulus kepada anak, itu caranya bagaimana untuk kesepakatan kelasnya dulu begitu. Terima kasih. Baik Bu Rosa, atas pertanyaannya terima kasih. Jadi di transisi PAUD ke SD, di PAUD ya, itu pasti anak sudah mendapatkan pendidikan, sudah menimba ilmu dari gurunya. Ya, tinggal kita kan meneruskan. Yang paling sulit justru malah PAUD. Ya, kalau PAUD ini melaksanakan kesepakatan itu lebih sulit. Nah, namun Bu Rosa di fase A kelas 1 itu merasa kesulitan. Yang pertama, menurut saya Bu Rosa bisa dengan film-film atau video-video kita tampilkan ini anak-anak. Nah, Bu Guru akan menampilkan nih suatu video atau cerita atau misalnya kartun yang melanggar kayak si Jarwo atau Sopo Jarwo kan ada. Nah ini kita benar sekali ya kalau seperti itu ya, kalau terlambat tidak benar ya, harusnya benar bagaimana. Nah itu mengajak komunikasi dari video itu, bisa diajak komunikasi yang sebelumnya bisa itu boleh bertanya dulu sama orang tuanya akan memberikan tambahan yang akan bekal. Misalnya Bu Rosa hari ini mau membuat kesepakatan kelas, sebelumnya Bu Rosa membuat apa kita dulu tanya pada orang tua, apa ini? Oh iya, ketika anak bersih, oh iya tadi kata orang tua ini, kata ibuku ini. Nah terus Bu Rosa kita videonya, jadi belajar, oh iya ya Bu Rosa kita video itu, oh iya anak itu terlambat itu juga boleh. Nah itu nanti mengajak pelan-pelan. Nah ini mengajak pelan-pelan dan terus berkesinambungan insya Allah, dan tidak putus kelas 2 harus lagi, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sehingga identitas yang sukses pada itu tidak boleh loncat. Kelas 1 sudah diawali, kelas 2 tidak, kelas 3 nanti lupa, kelas 4 dia, kelas 5 tidak, nanti kelas 6 nya lupa. Jadi memang harus semua serentak ya, semua serentak, satu suara, satu pelaksanaan. Ini akan berkesinambungan 6 tahun coba, 6 tahun pasti akan tertanam pada itu. Itu biasa. Ya,
Kemudian di penghujung presentasi ya, saya ada penutupan dari kami. Dalam belajar kamu akan mengajar, dan dalam mengajar kamu akan belajar. Ya, ini biasanya kita juga saya sendiri mengajar tapi sambil belajar, belajar tapi sambil mengajar. Makanya kemudian tadi habis tinggal jerami, bakal dulu tinggal bersih. Rupanya presentasi saya hari ini itu sampai di sini ya. Cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diskusi aksi nyata dari sekolah pada Bapak Ibu guru rekan SMA. Saya akhiri.